Halo, di video One Day One Soal edisi 43 ini saya akan membahas satu soal tentang logaritma dari SBMPTN tahun 2014. Soal lengkapnya adalah ini teman-teman. Dan saya tambah satu soal untuk teman-teman berlatih dari SBMPTN 2014 juga tentang logaritma, pada soal yang berbeda ya. Tetapi sebelum kita membahas ini teman-teman, kita kerjakan terlebih dahulu soal latihan dari video edisi 42 yang kemarin ya. Nah ini dia. Saya harap teman-teman sudah mencobanya terlebih dahulu. Oke, kita kerjakan. Jika ini dengan P-nya itu positif, maka nilai dari ini berapa teman-teman? Gimana caranya? Perhatikan ini ada yang dipisah oleh perkalian. Harusnya ini sama, ya kan? Sebetulnya bisa dibikin sama sih. Ini kita ubah. 3 log 8 dikali 2 log 5. Dengan 8-nya bisa kita ubah 2 pangkat 3. Ya kan? Tapi ada alternatif lain teman-teman. Ini dipisah oleh pembagian. Dan ini sama. Atau boleh juga dipisah pembagian yang sama yang 3-nya ini teman-teman. Saya ingatkan lagi, rumusnya adalah seperti ini jika dipisah oleh pembagian ya, yaitu A log B dibagi dengan A log C yang sama yang sini teman-teman, hasilnya adalah C log B bawah log atas. Tapi bisa juga yang sama bukan di situ. A log B per C log B yang sama di sini. B-nya ini, teman-teman. Maka kalau seperti ini hasilnya adalah A log C atas log yang bawah. Log C ya, A log C. Oke, sekarang kita lihat ini. Dipisah oleh pembagian, kita ambil yang mana teman-teman? Yang ini ya, misalnya ya. Perhatikan yang sama adalah 5. Berarti hasilnya itu seperti yang ini ya. Atas log yang bawah. Berarti 3 log 2. Nah, kita tulis lengkap dulu. B kuadrat tambah 4 log 2 ya. Sama dengan berarti itu 3 log 2 ya. Sementara yang bawah tetap yaitu 3 log 8. Kemudian ini dipisah oleh pembagian juga teman-teman. Yang sama yang sini. Nah ini kan seperti rumus ini. Ya kan? Berarti itu bawah log yang atas. 8 log 2. 8 log 2 ya. Dengan 8-nya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Selanjutnya kita ingat lagi sifat-sifat logaritma. A pangkat N log B pangkat M seperti ini. M-nya ini bisa turun ke depan, tapi kalau N ini turun ke bawahnya. M per N dikali A log B. Nah ini sama teman-teman. Berarti 3 ini bisa turun, tapi hati-hati harus ke bawahnya. Berarti per 3 ya. Artinya itu per 3 itu artinya berarti sepertiga. Dikali 2 log 2. Nah, ruas kirinya tetap ya, P kuadrat tambah 4 log 2. 2 log 2 karena ini sama nilainya 1 ya. Ini 1 nilainya teman-teman. Jadi tinggal sepertiga doang. Nah perhatikan karena ini hasilnya sepertiga teman-teman. Kalau kita balik, ini kita balik menjadi 2 log P kuadrat tambah 4 gini. Maka ini pun dibalik. 1/3 dibalik menjadi 3/1 atau 3. Dan kita tahu yang seperti ini itu sama artinya dengan 2 pangkat 3 adalah yang sini. Ya kan? 2 pangkat 3, 8. Nah, ketemulah P kuadratnya. 4. Nah, ketemulah P-nya. Di akar, plus minus 2 harusnya. Tapi berhubung ini P-nya positif yang diminta soal, maka P-nya ini adalah 2. Dah.
Berhubung P-nya 2, kita bisa mencari nilai ini. Nilai dari P ditambah P kuadrat log 16. Nah, P-nya diganti 2. P kuadrat berarti 2 kuadrat itu 4. Log 16. 16-nya saya ubah jadi 4 pangkat 2. Ya. Biar ini sama-sama 4, teman-teman. Selanjutnya, pangkat 2, pangkatnya itu bisa turun ke depan. Berarti 2 ditambah 2 dikali 4 log 4 atau 1. Berarti 2 tambah 2. 4. Ini hasilnya, teman-teman, yang E. Oke, saya kira tidak terlalu rumit ya. Selanjutnya kita kerjakan soal yang saya share di video yang kali ini, teman-teman. Yaitu ini ya. Jika P adalah ini, maka seper P yang mana? Perhatikan, P itu sama artinya dengan P per 1. Dan ini 1 per P, itu kan dibalik. Artinya yang ini juga kita balik. Nah, kita balik ya. Dibalik itu artinya berarti kalau semula A log 2 dibalik menjadi 2 log A. Dikali, ini juga kita balik. 4 log A kuadrat B. Nah, selanjutnya kita proses 2 log A-nya tetap ya. Dikali, nah ini bisa dipecah itu. Perkalian A kuadrat kali B bisa dipecah ya. Dipecah menjadi 4 log A kuadrat ditambah 4 log B. Hati-hati, yang dikali dengan 2 log A itu keseluruhan segini, teman-teman. Berarti ini harus satu kesatuan. Artinya kita kurung ya. Nah, selanjutnya 4-nya bisa kita ubah 2 pangkat 2 ya. Log A pangkat 2, 4-nya diubah juga ini 2 pangkat 2 log B. Nah, pangkat ini bisa turun ke depan 2, ini per 2. 2 per 2 itu 1. Yang ini sama, ini jadi per 2, artinya seperdua ya. Berarti 2 log A ini dikali dengan 2 per 2, 1 dikali 2 log A. Ditambah yang ini tadi, per 2 itu artinya setengah, dikali 2 log B. Nah, gini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita kali ke dalam. Nah, kayak gini. Berarti hasilnya 2 log A dikali 2 log A itu 2 log A kuadrat. Ditambah 2 log A dikali setengah kali 2 log B. Setengahnya kita majukan ke depan ya. Nah, gini teman-teman. Kemudian hati-hati di sini ya. Ini tidak boleh jadikan 1 menjadi 2 log A tambah B. Bukan itu rumusnya, teman-teman ya. Yang ada itu rumusnya, kalau ditambah nabur ada 2 log A ditambah 2 log B, ini baru benar 2 log A kali B. Tapi kalau dikali seperti ini, jadikan 1 bukan terus jadi tambah. Enggak ya. Hati-hati di situ ya. Nah, terus gimana? Ya udah, inilah hasil akhirnya. Oh ya, yang ini juga hati-hati. Ini 2 tidak boleh turun ke depan menjadi per 2 gini. Karena yang dipangkatkan 2 itu adalah keseluruhan segini, 2 log A. Beda sama rumus ini, teman-teman. Nah, ini 2 ini bisa turun ke depan. Karena yang dipangkatkan 2 itu bukan 2 log A-nya, melainkan hanya A-nya. Nah, kalau itu bisa turun ke depan ya. Tapi kalau ini nggak boleh. Ya udah, berarti inilah hasilnya, teman-teman. Yang C ya. Oke, saya kira ini tidak terlalu rumit. Mengenai sifat-sifat logaritma, mungkin teman-teman perlu memahami dengan baik. Bagaimana cara mudahnya mengerti sifat-sifat logaritma ya. Teman-teman bisa lihat video saya tentang sifat-sifat logaritma. Linknya ada di deskripsi video. Silakan lihat situ ya. Selanjutnya silakan coba soal ini dari SBMPTN tahun 2014 juga. Dan tulis jawaban teman di kolom komentar ya. Nanti akan kita lihat udah bener atau belum. Pembahasannya akan saya bikinkan videonya di edisi yang akan datang ya. Oke, mudah-mudahan ini manfaat dan terima kasih semuanya.